Bab berikutnya, babu majaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tata cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini dibuat oleh penulis untuk menjelaskan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan. Bagaimana beliau duduk idza arada ayatanawalahu. Bagaimana beliau duduk kalau hendak makan. Dan adab-adab yang lain yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama atau hadis ke-137 di buku ini dari Ka'ab bin Malik an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Nabi itu menjilati tangannya 3 kali. Qala Abu Isa, yaitu Imam At-Tirmidzi, rawa ghairu Muhammad ibn Bashar hadzal hadis. Qala yal'aqu asabi'ahu thalathan, ats-tsalatsa. Yaitu beliau dalam yang lain beliau menjilati tangannya yang 3, ya, jari-jarinya yang 3. Qalu Ka'ab bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan hakadha ja'at hadhihi riwayah. Ya. Dan dalam riwayat lain disebut yang lain, ya. 3 kali, tadi yang 3. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adab makan. Setidaknya ada 2 faidah. Kata Syekh Abdul Razak, setidaknya ada 2 faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang adab makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau makan dengan 3 jari. Ya. Tidak dijelaskan di hadis ini jari yang mana? 3 ini. Kan kita punya 5 jari. Nah, yang mana 3 yang dipakai ini? Lakinnaha ma'lumatun, namun bisa diketahui, ma'ruf. Yang digunakan adalah jempol, kemudian telunjuk dan wusta, jari tengah. Fahuwa min adabit ta'am al-mustahabbah. Inilah tata cara makan atau adab ketika makan yang disunnahkan. Nah, syariat menganjurkan makan dengan 3 jari ini fil akli al-mutamasik, dalam makanan-makanan yang padat. Ya. Alladzi yumkinu lil akil ayakbidahu bi asabi'i thalatha. Yaitu yang memungkinkan bagi orang yang makan untuk menangkapnya, untuk menggenggamnya, untuk meraihnya dengan 3 jarinya. Adapun makanan-makanan yang mutanathiron, makanan-makanan yang tersebar. Nasi pakai kuah misalnya. Omongan 3 jari itu. Nggak dapat. Atau ya nasi susah, misalnya nasi basah ya susah. Tapi kalau makannya kurma, pempek, nah itu bisa 3 jari. Orang mengatakan pakai sendok, sendoknya pegang 3 jari. Tidak, tangan, jari tangan, bukan sendok. Kalau yang tersebar fala haraja fi ayyakulahu bi asabihi al-arba awil khamis, ya. Kalau makanan model-model tersebar sini masuk tidak masalah seseorang makan dengan 4 jari, 5 jari. Kalau dia membutuhkan hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua dari hadis ini, la'qul asabi. Ya. La'qul asabi, yaitu menjilati jari. Kapan itu? Ba'dal faraghi minat ta'ami tamaman. Kapan sudah benar-benar selesai makan. Ya, benar-benar selesai makan. La athna ta'am, bukan pas makan. Ya. Jadi kan makan itu, kata Imam Ahmad, makan itu sempurna keberkahannya kalau terkumpul 4 hal. Yang pertama, mengucapkan bismillah. Ya.
Kemudian yang kedua, banyak tangan. Banyak tangan. Maksudnya makannya pakai berjamaah, banyak uang. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Dan yang keempat, halal. Kalau 4 hal ini terkumpul, tingkat keberkahannya sempurna. Makanan tadi. Oleh karena sekali-sekali boleh kita dengan keluarga kita di rumah, kita makan bareng-bareng. Ya. Apalagi makanan-makanan yang itu memungkinkan, yang mudah tadi, yang al-mutamasik, yang padat. Ya. Nah, kemudian dianjurkan untuk jilat. Ketika selesai, benar-benar selesai dari makan, bukan pas makan, bukan pas tengah-tengah makan, tengah jalan jilat, bukan. Li'annahu, ngapa demikian? Li'annahu qad yata'adza bihi man ya'kulu ma'ahu. Karena kalau jilatnya tengah-tengah makan, nanti orang tidak nyaman. Yang makan bareng dia. Masuk ludah dia. Ya. Wal hikmatu fi dzalika hiya taharri barakatut ta'am. Tujuannya adalah mencari keberkahan makanan. Jadi Nabi itu bukan orang yang rakus. Nemu rakusnya sampai jilat-jilat jari. Tidak, Nabi bukan ngerakus. Ya. Tapi tujuannya mencari keberkahan makanan. Artinya Nabi itu luar biasa mencari berkah makanan itu. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, makanan itu keberkahannya di tengah-tengahnya. Ya. Jadi kalau nasi antum, itu tengah-tengahnya keberkahan. Makanya kata Nabi, makan dari pinggir. Ya, supaya keberkahan dari tengah ini nyebar. Kalau tengah duluan, ya udah, hilang deh. Tidak kemana-mana. Ya. Nah, Nabi sangat perhatian supaya makanan itu berkah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Ya, Nabi kalau kata Anas bin Malik, kalau beliau makan, maka beliau menjilati jarinya yang 3. Qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha. Kalau makanan kalian jatuh, ya, jatuh makanan kalian, maka hilangkanlah kotorannya. Wal yakulha. Ya, dan makanlah. Yang hilangkannya bisa dengan cara tiup. Jangan dibuang. Nyampak buang. Jangan. Tapi kan Nabi kalau ini hilangkan kotorannya, makan. Wala yad'ha lisyaiton. Jangan dia biarkan itu jadi makanan setan. Artinya kita tidak memberi peluang untuk setan makan. Ya. Dan diantara juga ketika kita di rumah, jangan lupa mengucapkan salam supaya setan tidak tinggal. Kemudian jangan lupa mengucapkan bismillah, yang jatuh kita ambil, kita bersihkan, kita makan. Jangan kita berikan kesempatan untuk setan. Dan ini menunjukkan bahwa makanan setan itu bersifat fisik. Ya, makanan setan bersifat fisik. Karena sebagian ada orang ketika meruqyah itu paling nyaman bagi setan itu tinggal di badan orang. Ya, karena badan orang itu orang kadang lupa bismillah, dia ikut makan segala macam makanan, ya. Gemuk dia pokoknya. Wa amarana an naslutal qas'ah. Nabi memerintahkan kita untuk menjilati piring. Ya, ini jingok-jingok belah kondisi. Antum berani di rumah makan ya lajulah. Ya, ini us. Ngomong jenggotan ini memang rakus-rakus galau. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Ya. Karena kalian tidak tahu di bagian mana makanan kalian ini keberkahannya. Tidak tahu. Nabi sampai cari seperti itu, ya. Artinya Nabi juga tidak tahu yang gaib. Ya. Kalau Nabi tahu yang gaib, sudah. Ini titik ini yang berkahnya, sudah sinilah.
Nabi cari. Ya, Nabi semangat cari yang berkah ini. Ya, kalau memungkinkan untuk dijilat dan menimbulkan fitnah ya silahkan. Annal barakata au juz'an minha qad takunu fi hadzal ladzi alaqa fil yadi au fil juz'il ladzi tabqa fis safha. Jadi dengan demikian keberkahan itu bisa jadi di tangan kita sehingga perlu dijilat atau menempel di sisa-sisa makanan yang ada di piring. Ya. Sehingga kata Syekh Abdul Razak, keberkahan itu ada beberapa kemungkinan. Ya, tadi di antara kemungkinan bisa jadi dia di jari kita, bisa jadi ada di sisa-sisa makanan yang ada di piring. Kemudian di antara bentuk keberkahan makanan itu dia menjadi gizi untuk badan. Menyelamatkan orang yang makannya dari kemudaratan makanan. Tidak bawa penyakit makanan itu. Itu di antara bentuk berkahnya makanan. Dan wa taqwiyatuhu ala taatillah. Di antara bentuk keberkahan lagi yaitu bentuk keberkahan makanan itu menjadi penguat seseorang untuk taat. Kalau orang banyak makan malah lesu, nah itu menunjukkan makan tidak berkah. Ya, artinya keberkahannya itu bisa dilihat, ya, dilacak. Ini kita koreksi diri ya. Kalau bentuk makanan kita berkah, insya Allah menguatkan kita untuk ibadah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, beliau memberi catatan terhadap sabda Nabi SAW, karena kalian tidak tahu di mana keberkahan makanan kalian. Maknanya kata beliau, wallahu alam, bahwasanya makanan yang yahdurul insan fihi barakah, ya, makanan yang dihadapkan kepada seseorang, yang ada pada seseorang itu ada keberkahan. Namun seseorang tidak tahu letaknya di mana keberkahan tersebut. Ya. Apakah yang sudah dimakannya, atau ada di jari-jarinya, atau yang tersisa di piringnya, atau di bagian yang jatuh. Ya, di bagian yang jatuh itu yang berkah malah. Sehingga seseorang hendaknya bersemangat mencari keberkahan makanannya tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, ini melihat budaya masyarakat Arab Saudi dan sangat disayangkan kata beliau, ayyakula ta'am ala sufratin nadhifatin jadidatin. Yaitu sangat disayangkan orang-orang yang makan di atas plastik. Kan kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pakai plastik. Ya, pakai plastik supaya cepat nanti, tidak pakai piring. Orang dikasih roti, kasih yogurt, sama teh. Nggak tahu teh atau kopi. Bingung juga. Ini teh atau kopi atau. Nah, pokoknya campak kalau. Gratis masih nggak tahu ini. Ya. Nah, kadang-kadang makanannya jatuh, itu makanannya banyak jatuh. Ya, makanan jatuh banyak kata Syekh Abdul Razak. Tapi ditinggalkan oleh orang. Ya, ditinggalkan. Padahal jatuh kata beliau sufratin nadhifatin. Jadi dah jatuh di tempat yang bersih dan itu baru plastik itu. Tapi tidak diambil. Ya, tapi tidak diambil. Padahal Nabi mengatakan kalau jatuh makanan kalian bersihkan, makan. Ya, itu yang ada kotorannya. Maksudnya Abdul Razak, ada kotorannya bersih ke? Makan. Ini jatuh di tempat yang bersih, yang baru. Tadi makan uang. Itu yang terjadi di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.